Oke, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu peserta kajian Ilmu Nahu Sekolah Bahasa Arab Yelsi Institute yang berbahagia. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan kajian. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala aktivitas sehari-harinya, dan juga diberikan pemahaman dari apa yang insya Allah akan kita pelajari pada malam hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Kita niatkan semisal pahalanya buat segenap orang tua, para guru, dan semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi ajma'in. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin wal sahabati wal tabi'in wal tabi'it tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin وجميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء ونخص خصوصا إلى جميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين لنا ولهم جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Oke. Baik, Bapak Ibu peserta Sekolah Bahasa Arab Yelsi Institute yang berbahagia. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah selesai membahas bagan lengkap ya dari isim dhamir, dan sudah kita ketahui bersama bahwa dhamir secara umum ada 3 jenis berdasarkan hukumnya. Ada yang disebut dengan dhamir rafa, dhamir nasab, dan dhamir jar ya. Nah, ini berdasarkan hukum. Nah, kemudian dhamir rafa itu terbagi kepada 2 jenis. Ada rafa yang munfasil, kemudian ada rafa yang muttasil. Ya, rafa yang berpisah dengan kata sesudahnya, kemudian rafa yang muttasil yang bersambung dengan kata sesudahnya. Nah, biasanya rafa yang munfasil posisinya sebagai mubtada ya, salah satunya yang dhamirnya
Ini seperti yang sering kita yang kita hafalkan, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, ini semuanya disebut dengan domir rofa munfasil. Nah, karena dia terlihat, maka ditambahkan dengan bariz ya, bariz. Nah, bariz ini artinya domirnya terlihat ya, atau bisa dilihat. Oke. Kemudian domir rofa muttasil. Nah, muttasil artinya bersambung ya. Nah, domir rofa ketika dalam bentuk muttasil biasanya nyambungnya dengan fiil madhi, dengan fiil mudhari ataupun fiil amar. Nah, cuma bentuknya berubah ya, bukan huwa huma hum lagi. Ketika dia muttasil dengan fiil madhi, nah itu bentuknya berubah ya, Bapak Ibu. Nah, misalnya ketika kita contohkan jalasa ya. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna. Jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Nah, itu. Nah, domirnya berubah. Huwa ketika nyambung dengan jalasa, nah itu dia berubah menjadi mustatir, tersembunyi dia, tidak tertulis. Tapi dia ada di dalam jalasa. Kemudian jalasa, nah itu alif, jalasu, waw ya. Kemudian jalasat, nah hiya lagi, hiya mustatir. Yang kita kasih warna hijau ini artinya mustatir ya, tersembunyi. Kemudian jalasata alif, jalasna nun, jalasta ta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastuna, jalastu, jalasna. Nah, ini tu semua. Ya, domirnya itu berubah menjadi tak semua. Bukan lagi huwa bukan lagi anta antuma antum, anti antuma antunna, tapi berubah menjadi tak. Nah, ini domir rofa muttasil dengan fi'il madhi ya. Nah, kemudian begitu juga dengan domir rofa yang muttasil dengan fi'il mudhari. Nah, ini mustatirnya lebih banyak ya. Misalnya yajlisu, yajlisu huwa, yajlisani alif, yajlisuna waw ya failnya. Kemudian tajlisu, mana failnya tajlisu? Ya mustatir. Ya mustatir. Kemudian tajlisani alif, Alif. yajlisna nun. Nun. Tajlisu Anta mustatir. anta mustatir ya. Oke, terus tajlisani alif, tajlisuna Waw. tajlisina Ya. ya, tajlisani Alif. tajlisna Nun. nun ya. Kemudian ajlisu, nah ini mustatir lagi yaitu ana mustatir. Kemudian najlisu, nahnu mustatir. Oke. Nah, ini bentuknya domir rofa muttasil dengan fiil mudhari. Nah, kemudian yang terakhir domir rofa muttasil dengan fiil amar ya, Bapak Ibu. Nah, ini bentuknya hanya ada 6. Hanya untuk mukhotob saja. Orang kedua saja. Karena fiil amar itu hanya bisa disampaikan kepada orang kedua. Tidak bisa kepada orang ketiga ataupun orang pertama. Nah, itu makanya tasrif fiil amar itu hanya ada 6 saja. Yaitu ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlis. Nah, ijlis. Nah, mana domirnya Bapak Ibu? Anta mustatir ya. Ijlisa alif, ijlisu waw. Kemudian ijlisi yang pakai ya, domirnya adalah ya. Ijlisa alif, kemudian ijlisna nun. Nah, seperti itu. Nah, untuk rofa, nah seperti ini. Ya, ada yang munfasil dan ada yang muttasil. Nah, kemudian domir nasab. Nah, sebagaimana halnya rofa, domir nasab juga ada 2, ada yang munfasil dan ada yang muttasil.
Nah, bedanya kalau munfasil dia terpisah dengan kata sesudahnya. Nah, itu anggotanya adalah iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Ini dhamir nasab munfasil. Tapi kalau yang muttasil, nah itu nggak pakai iya, tapi hanya pakai hu ya. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, nina. Nah, nina ya, itu dhamir nasab. Nah, kemudian yang terakhir dhamir jer. Nah, khusus untuk dhamir jer itu hanya ada yang muttasil saja. Jadi semua dhamir jer ya, ketika dhamir jer itu kan dhamir yang dijerkan oleh huruf jer ya, atau dhamir yang berposisi sebagai mudhofun ilai. Nah, itu semua bentuknya selalu muttasil. Artinya dia selalu nyambung dengan kata sebelum. Nah, bentuknya sama dengan dhamir nasab muttasil, yaitu hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya, na. Nah, seperti ini. Nah, ini bentuk dhamir semuanya ya. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas ini bisa dipahami dan bisa dipraktekkan ya Bapak Ibu dalam membaca teks bahasa Arab. Oke. Nah, ini bahasan kita tentang dhamir. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada hal-hal yang ragu mungkin di antara Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Silahkan kalau ada. Sebelum kita lanjut ke isi mabni yang kedua. Oke, ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Belum ya? Sepertinya paham semua ini. Mudah-mudahan paham semua yang khusus yang isim dhamir ya. Nah, sebelum lanjut saya ingin menegaskan kembali untuk tasrif fi'il madhi ya. Nah, tasrif fi'il madhi. Jadi fi'il madhi itu ketika disambungkan dengan dhamir itu tasrifnya ada berapa kemarin Bapak Ibu? Fi'il madhi 14. 14 ya. Untuk fi'il madhi tasrif lughawinya. Nah, fi'il madhi itu namanya tasrif lughawi ya. Tasrif yang menyesuaikan dengan dhamir. Nah, untuk tasrif fi'il madhi itu bahasanya atau nama posisinya itu bisa kita bagi 5 Bapak Ibu. Yang pertama ada yang disebut dengan dhamir ghaib ya. Nah, ini untuk orang ketiga. Ghaib ini orang ketiga. Nah, di sini. Oke. Ghaib ya. Kemudian ada namanya ghaibah. Ghaibah ini orang ketiga tapi perempuan. Ya, orang ketiga tapi perempuan. Nah, ghaib orang ketiga laki-laki. Kemudian untuk tasrif lughawi fi'il madhi itu ada lagi nama istilahnya mukhatab ya. Mukhatab. Apa itu mukhatab Bapak Ibu? Orang kedua untuk laki-laki. Nah, orang kedua untuk laki-laki ya, mukhatab. Kemudian kalau orang kedua perempuan mukhatabah. Ya, mukhatabah. Nah, kemudian yang terakhir orang pertama disebut dengan mutakallim. Ya, mutakallim. Oke. Nah, ghaib sendiri ini ada 3. Ada yang mufrad, ya, kemudian ada yang musanna, dan ada yang jamak. Ya, ada yang jamak. Jadi ada yang tunggal, ada yang musanna atau 2, kemudian ada yang jamak atau banyak. Nah, jadi untuk membaca tempat
atau posisinya ghaib. Di sini namanya adalah mufrad ghaib, ya, mufrad ghaib. Nah, kalau kita tasrifkan untuk fi'il madhi yang ghaib atau mufrad ghaib, nah misalnya qa'ada, ya. Qa'ada. Nah, qa'ada nama posisinya adalah mufrad ghaib. Orang ketiga tunggal. Ya, qa'ada. Apa arti qa'ada, Bapak Ibu? Berdiri. Nah, qa'ada duduk, Bu. Ya, yang berdiri qoma, ya. Qoma atau waqafa. Nah, itu berdiri. Kalau qa'ada itu artinya duduk. Duduknya dari berdiri atau dari berbaring itu, Ustaz? Nah, kalau qa'ada ini duduknya dari berbaring, Bu. Oh iya. Nah, dari berbaring. Kalau Jalasa. Kalau jalasa biasanya dari berdiri ke duduk. Ya. Kalau qa'ada dari berbaring berubah menjadi duduk. Nah, qa'ada, ya. Nah, kalau saya tanya qa'ada, mana fa'ilnya Bapak Ibu? Qa'ada. Huwa mustatir. Nah, di sini fa'ilnya adalah huwa mustatir. Sebenarnya ini adalah bentuk lain dari tasrifan yang ini. Ya. Kalau ini kan masih campur aduk nih, dari atas ke bawah, ya. Nah, sekarang kita perjelas, kita ubah bentuknya menjadi yang lebih terperinci, lebih jelas, ya. Nah, qa'ada. Nah, di sini qa'ada pakai alif. Oke, mana fa'il qa'ada, Bapak Ibu, pakai alif? Alif. Nah, alif, ya. Arti alif ini adalah dia dua orang laki-laki telah duduk, ya. Oke, terus qa'adu. Oke, mana fa'il qa'adu? Wow. Oke, wow ini artinya apa, Bu? Wow. Mereka laki-laki. Nah, mereka laki-laki telah duduk. Nah, mereka laki-laki telah duduk. Nah, yang menjadi fa'ilnya adalah wow. Ya, huruf wow. Nah, alif ini disebut dengan alif fariqah namanya. Ya, alif fariqah yaitu alif yang membedakan antara waw jamak dengan waw atof nantinya. Qa'adu. Nah, ini alif fariqah namanya. Kemudian qa'adat. Ya, qa'adat. Nah, mana fa'ilnya Bapak Ibu? Qa'adat? Hiya mustatir. Hiya mustatir, ya. Qa'adat, hiya mustatir. Kemudian di sini apa? Qa'adata. Oke, pakai alif. Mana fa'ilnya? Alif. Oke, dia dua orang perempuan telah duduk. Oke, terus di sini qa'adna. Qa'adna. Oke, mana fa'ilnya qa'adna? Nun. Nah, nun. Apa arti nun? Mereka perempuan telah duduk. Mereka perempuan telah duduk, ya. Jadi nun ini artinya mereka ini. Nah, nama posisi tasrifannya di mana Bapak Ibu? Qa'adna. Jamak ghaibah. Nah, gitu cara bacanya gitu, ya. Baca dari samping ke atas. Dari samping ke atas, dari samping kanan ke atas, ya. Nah, jamak ghaibah namanya. Oke, nah kemudian mufrad mukhatab, orang kedua laki-laki. Berarti qa'atta. Mana fa'il qa'atta? Ta. Oke, artinya kamu seorang laki-laki telah duduk. Oke. Terus di sini qa'attuma. Ya, qa'attuma. Apa arti qa'attuma? Kamu dua orang laki-laki telah duduk. Nah, kamu dua orang laki-laki telah duduk. Nah, yang bermakna kamu itu yang mana Bapak Ibu? Qa'attuma. Tetap. Tu-nya ini, ya. Nah, tu-nya ini yang bermakna kamu. Nah, adapun mim
Nah, seperti yang sudah saya jelaskan hari Jumat kemarin, mim ini namanya huruf imad. Ya, huruf imad. Nah, ini istilah saja. Kemudian alifnya ini adalah sebagai huruf penunjuk atau huruf yang menunjukkan musanna atau dua gitu ya. Nah, jadi yang domir itu cuman tu saja, Bapak Ibu. Ya, yang domir itu cuman tu-nya saja. Nah, qa'adtuma, ya, kamu berdua telah duduk. Nah, sekarang jamak mukhatab. Qa'ad, Tum. qa'adtum. Tum. Ya, qa'ad. Tum. Oke. Apa artinya qa'adtum? Kalian laki-laki telah Kalian duduk. laki-laki telah duduk. Kalian laki-laki telah duduk. Yang bermakna kalian yang mana, Bapak Ibu? Tuh. Tu. Tu ya. Nah, di sini tu. Nah, mim ini huruf yang menunjukkan banyak laki-laki. Ya, qa'adtum. Nah, yang domir itu cuma tu-nya saja. Ya, yang domir cuma tu-nya saja. Qa'adtum. Oke, terus di sini mukhatab, mukhatabah. Qa'ad, Qa'ati. qa'ati, ya, ti, kamu seorang perempuan. Kemudian qa'adtuma. Tumam. Qa'adtuma artinya qa'adtuma Kamu kamu dua orang Telah duduk. perempuan. Ya, kamu dua orang perempuan. Kemudian qa'ad Tunna. tunna. Nah, qa'adtunna. Apa arti qa'adtunna, Bapak Ibu? Kalian banyak perempuan. Kalian banyak perempuan telah duduk. Telah duduk. Yang fa'ilnya di sini adalah tu ya. Tuh. Adapun nun tasydid ini adalah huruf yang menunjukkan jamak muannats. Ya, huruf yang menunjukkan jamak muannats. Kalau jamak mudzakkar tadi waw tadi ya Ustadz ya. Jamak mudzakkar kalau yang di sini mimnya Bu. Qa'ad. Oh yang di ghaibah, yang di ghaib. Nah, kalau yang ghaib wawnya ya. Nah, ini wawnya waw jamak dhamir dia. Oh jamak. Alifnya alif fariqah. Fariqah. Oke. Nah, kemudian di sini ada mutakallim ya. Mutakallim qa'adtu. Qa'adtu. Ya, qa'adtu. Apa arti qa'adtu? Tu-nya saya telah duduk. Telah duduk. Nah, mutakallim yang seperti ini disebut dengan mutakallim wahdah. Wahdah. Apa arti wahdah, Bapak Ibu? Sendirian. Sendirian ya. Jadi mutakallim wahdah itu artinya mutakallim orang yang berbicara atau pembicara awal wahdahu sendirian. Nah, bentuknya adalah qa'adtu. Ya, qa'adtu. Kemudian yang terakhir qa'adna. Qa'adna. Nah, naknya panjang. Naknya panjang beda dengan jamak ghaibah. Ya, nunnya pendek ini. Qa'adna artinya kami telah duduk. Nah, nama posisinya qa'adna apa? Mutakallim ma'ahu ghairuhu. Ya, mutakallim ma'ahu ghairuhu. Tapi bisa juga disebut dengan mutakallim. Namanya mutakallim mu'azzimun nafsahu. Mu'azzimun nafsahu. Nah, apa mu'azzim? Mu'azzim itu artinya mengagungkan ya. Atau membesarkan atau ya mengagungkan diri. Nah, biasanya mutakallim mu'azzim nafsahu. Nah, ini digunakan oleh Allah dalam Al-Qur'an ya. Nah, sehingga lafaz atau domir-domir yang bermakna kami dalam Al-Qur'an yang nisbatnya kepada Allah itu faedahnya adalah mutakallim mu'azzimun nafsahu. Ya, mutakallim yang mengagungkan dirinya. Bukan berarti ketika Allah mengatakan kami, misalnya dalam Quran, misalnya inna khalaqnakum min dzakarin, misalnya khalaqna, kami telah ciptakan kalian. Nah, kami di sana bukan berarti Allah banyak.
Ya, bukan berarti Allah itu ma'ahu ghairuhu, bersamanya ada orang lain, bukan. Tapi artinya mutakallim mu'azzimun nafsahu. Ya, mutakallim yang mengagungkan atau yang membesarkan dirinya. Dan ini pun kadang kita gunakan ya dalam pembicaraan sehari-hari. Nah, misalnya kalau misalnya kita dalam kelompok ya. Nah, ketika kita jadi pembicara atau kelompok kita tidak ada yang hadir kecuali kita sendirian, nah kita biasanya tetap pakai kami ya. Kami misalnya kalau mahasiswa yang presentasi, kami dari kelompok 3 misalnya ingin mempresentasikan ini misalnya. Padahal dia yang berbicara cuman sendirian. Nah, kalau terjadi yang seperti itu namanya adalah mutakallim mu'azzimun nafsahu. Nah, mutakallim mu'azzimun nafsahu. Oke. Nah, inilah bentuk tasrifan fi'il madhi Bapak Ibu. Ya, namanya tasrif lughawi untuk fi'il madhi. Nah, boleh kita ulang bersama untuk melancarkan. Nah, ini sangat penting dan sangat sering ketemu dalam teks bahasa Arab ya. Oke. Kita baca bersama Bapak Ibu 1 2 3. Qa'ada qa'ada Qa'adu, qa'adat Qa'adat, qa'adna qa'adta qa'adtuma qa'adtum qa'adti qa'adtuma Qa'atuna, Tuna. qa'adtu Atu. qa'adna. Qa'atna. Nah, gitu ya. Tulisannya kecil banget Nah, kalian. kekecilan, Bu. Maaf Ustaz. Iya, Ayo. hancur. Iya, Ustaz, saya nggak bisa baca kecil banget. Maaf Ustaz, Iya. baru gabung. Nah, nah, seperti ini, Bu. Ustadz mau Dan nanya, kelihatan. Ustadz. Itu ma tadi kan namanya huruf imad ya Ustadz ya. Iya, mimnya huruf imad, Bu. Artinya apa ya Ustadz biar gampang diingat huruf imad? Imad itu artinya apa Ustadz? Imad itu bil ain. Imad. Imad itu artinya tiang. Kalau Tiang, secara ya? bahasa tiang. As-salatu imaduddin. Ya, as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Nah, faman aqamaha faqad aqamaddin misalnya. Salat itu tiang imad ya. Jadi imad itu artinya tiang. Ya, ya. Nah, tiang maksudnya gimana? Nah, itu istilah saja ya. Dia sebagai tempat berdirinya alif ini. Qa'atuma. Ya. Nah, alif ini adalah alif yang menunjukkan tasniyah. Nah, dia bukan fa'il ya, Bu ya. Yang fa'il tetap tu. Mimnya huruf imad, kemudian alifnya adalah huruf yang menunjukkan tasniyah. Karena kalau nggak ada ma itu agak sulit ya melafazkan alifnya gimana Ustadz ya. Nah, kalau seandainya nggak ada ma, kacau bunyinya. Kacau. Ada alif tapi nggak bisa dibaca. Nah, sebagai tempat berdirinya alif, maka ada mim namanya huruf imad ya, dinamakan dengan huruf imad. Iya, iya. Nah, gitu Bu ya. Oke. Nah, sekarang kita ubah tasrifannya ke kalimat lain. Misalnya nazara ya. Nazara. Oke, kita tasrif bersama Bapak Ibu. Nazara. Nadoro. Nadorot. Nadorota. Nadorna. Ya. Nadorta. Nadortuma. Nadortum. Nadorti. Nadortuma. Nadorna. Nadortuna ya. Nah, nazartunna ya. Nazartu. Nadorna. Nazarna. Nazor. Zo ya Ustaz ya. Zo ya Bu. Bukan. Nazarna. Nah, oke. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi tasrifannya ada 14 dengan posisi. Nah, nama posisinya harus tahu Bapak Ibu ya. Di sini tadi posisinya apa? Qa'ada mufrad ghaib. Nah, bacanya dari kanan ke atas. Ya, dari kanan ke atas. Qa'adata nama posisinya Mufrad ghaibah. Musanna ghaibah. Qa'adtum Jamak mukhatab. jamak mukhatab. Qa'atti
Mufrad Mufrad mukhatabah. Mufrad mukhatabah. mukhatabah. Kalau qa'adtu, mufrad Mutakallim. Mutakallim. nah khusus untuk mutakallim bacanya dari atas ke kiri, Bu. Mutakallim wahdah. mutakallim Nah, wahdah. Mutakallim wahdah. jadi bukan mufrad mutakallim, bukan, tapi mutakallim wahdah. Wahdahu. Nah, berarti qa'adtu posisinya namanya Mutakallim mutakallim wahdahu. wahdah. Kalau qa'adna, Mutakallim Mutakallim ghairuhu atau ghairuhu atau mu'azzimun mu'azzim. nafsahu. mu'azzimun nafsahu, ya. Ini ma'ahu ghairuhu. Oke, ma'ahu ghairuhu. Oke, satu lagi Bapak Ibu, istaghfara. Istaghfara. Satu, dua, Istighfaro, tiga. istighfaro, Ya. Istaghfaro, istighfaru, Istaghfaru. istighfarat, istaghfarota, istaghfarna. istighfarna, istighfarta, istighfartuma, istighfartum, Ya. istighfarti, istighfartuma, istighfartumna, istighfarat, istighfarna. Nah, istaghfartu, Oh, istighfartu, istaghfarna. Ustadz bisa digedein lagi nggak Ustadz? Apa nih, mata saya masih Oh ya, kecil bang. ini sudah Udah maksimal di sini. maksimal Bisa di kacamatanya. bisa di zoom di apa, di laptop Ibu atau di HP ya. Saya gaptek Ustadz, nggak bisa. Nggak ada Nah, anak. Ya, udah ini Bu, udah mendingan ya. Iya ya, ini kacamatanya ini apa udah harus diganti sebenarnya. Pakai loop aja kalau gitu. Baik. Nah, mudah-mudahan kelihatan Bu ya. Udah lumayan besar ini. Oke. Nah, ini untuk tasrifan fi'il madhi. Jadi kalau bisa Bapak Ibu untuk untuk melancarkan ini harus sering diulang-ulang. Jadi apapun kalimat yang ketemu fi'il madhinya, nah itu langsung aja refleks 14 ini. Ya, misalnya koma, komu, komat, komata, kumna, kumta, kumtuma, kumtum, kumti, kumtuma, kumtunna, kumtu, kumna. Nah, misalnya jalasa, jalasu, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalastuma, jalastunna, jalasna. Nah, itu ya. Karena fi'il madhi ya, ini adalah fi'il yang paling banyak kita temukan dalam teks bahasa Arab. Nah, jadi kalau seandainya Bapak Ibu telah hafal dengan tasrifan ini, nah setidaknya bisa nandain ya fa'ilnya mana gitu. Nah, oke. Nah, ini untuk tasrif lughawi fi'il madhi ya. Oke, nah sekarang untuk tasrif lughawi fi'il mudhari. Maaf, boleh nanya, Ustaz? Oh ya, silakan Pak. Ya. Terus mau nanya yang di tadi yang qa'adu ada alifnya itu tadi namanya alif apa? Alif Namanya alif fariqah, Pak. alif farika. Artinya untuk apa tadi fungsinya alif yang membedakan antara waw jamak dengan waw athof. Waw jamak dengan apa bedanya dengan misalnya di larangan misalnya la ta'budu dari kata ta'buduna kemudian ditambahkan la, kemudian dia nunnya diganti dengan alif. Apa bedanya di situ dengan itu sama Pak. Jadi alif fariqah bisa kita ringkas atau kita sebut juga dengan setiap alif yang mengiringi waw jamak. Nah, itu namanya alif fariqah. Ya. Jadi dimanapun ada waw jamak atau waw yang bersambung dengan fiil, baik fiilnya fiil madhi, mudhari ataupun amar. Nah, ketika ada waw jamak, kemudian setelahnya pasti ada huruf alif. Nah, alif itu kita sebut dengan alif fariqah. Nah, baik itu di fiil madhi, mudhari ataupun amar. Nah, di fiil amar juga ada biasanya. Ya, fiil amar misalnya ijlisu. Nah, seperti ini nih. Ya, ijlisu. Ya, betul. Nah, ijlisu. Nah, alifnya ini juga disebut dengan alif fariqah. Jadi, supaya lebih mudah ditandain, jadi alif fariqah itu adalah setiap alif yang ada sesudah waw jamak. Nah, gitu Pak.
Iya, iya, iya. Nah, oke, Oke, baik. Ustaz. Ya, oke, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Oke. Nah, ini untuk fiil madhi ya. Nah, sekarang kita lancarkan lagi tasrif untuk fiil mudhari. Di sini mufrad, ini musanna, ini jamak. Oke. Nah, kita gunakan mudhari dari qa'ada. Berarti yaq'udu ya, Bapak Ibu. Yaq'udu. Nah, gimana cara mentasrif yaq'udu? Untuk mufrad ghaib yaq'udu. Kalau untuk musannanya Yaq'udani. 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 Mana fa'ilnya Bapak Ibu yaq'udani? Alif. Nah, alif ya. Jadi yang jadi fa'il dari yaq'udani adalah alif. Nah, nunnya di sini sebagai tanda rofa namanya. Ya, nunnya sebagai tanda rofa. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam ketika membahas fi'il insyaallah. Oke. Yaq'udu yaq'udani. Nah, di sini Yaq'uduna. yaq'uduna. Ya, yaq'uduna. Oke, sekarang saya nanya Bapak Ibu, yaq'uduna, mana fa'il yaq'uduna? Wow. Wow ya. Nah, fa'ilnya wow. Nunnya sebagai Tanda rofa. tanda rofa nanti namanya. Ya, ini disebut dengan tanda rofa. Nah, untuk sekarang yang baru belajar, nah cukup kenali nun ini namanya tanda rofa ya, Bapak Ibu. Oke, alifnya adalah fa'il, artinya dia dua orang laki-laki. Yaq'uduna artinya mereka laki-laki sedang duduk. Oke, terus di sini mufrad ghaibah. Taq'udu. Ya, taq'udu. Dia, nah fa'ilnya Iya mustatir. dia mustatir. Kalau yaq'udu, Huwa mustatir. nah huwa mustatir. Ya, huwa mustatir. Oke. Kemudian musanna ghaibah. Taq'udani. Taq'udani. Ilnya Bapak Ibu? Alif. Nah, alif. Oke. Kemudian di sini jamak ghaibah. Yaq'udna. Nah, yaq'udna. Ingat, untuk jamak ghaibah itu pakai ya. Ya, bukan pakai ta. Yaq'udna. Nah, yaq'udna. Mana fa'ilnya yaq'udna? Nun ya. Nah, nun ini artinya mereka perempuan. Ya, mereka perempuan sedang duduk. Oke, terus yang mufrad mukhatab. Jadi apa dia, Bapak Ibu? Taq'udu. Nah, taq'udu. Ya, taq'udu. Mana fa'ilnya taq'udu? Anta Nah, di mustatir. sini anta mustatir ya, anta mustatir. Taq'udu. Kamu seorang laki-laki sedang duduk. Oke. Terus di sini taq'udani. Kamu dua orang laki-laki sedang duduk. Oke. Di sini Taq'uduna. Ya, taq'uduna. Apa arti taq'uduna? Kalian Laki-laki sedang duduk. Nah, mana yang bermakna kalian di sini, Bapak Ibu? Wow ya. Nunnya Tanda rofa. tanda. Taq'udani, mana yang bermakna kamu dua orang? Alif. Alif ya, nunnya tanda rofa. Oke. Kemudian mufrad mukhatabah apa di sini? Taq'udina. Nah, taq'udina. Taq'udina. Oke, mana fa'ilnya taq'udina? Ya. Oke, nunnya tanda Rofa. rofa. Oke. Kemudian taq'udani. Taq'udani. Oke, taq'udani fa'ilnya Alif. Kemudian di sini Taq'udna.
taq'udna. Ya, artinya kalian banyak perempuan atau kalian perempuan sedang duduk. Nah, jadi di sini bedanya taq'udna dengan yaq'udna. Ya, Kalau qaudana. jamak ghaibah yaq'udna pakai ya, tapi kalau jamak mukhatabah itu pakai ta. Taq'udna. Oke. Kemudian mutakallim wahdah. Oh ya, silakan Pak Arya. Itu Ya. yang jamak itu kalian atau mereka ya? Yang mana? Yang jamak kalian atau mereka ya? Jamak mukhatabah. Yang jamak mukhatabah bukan? Iya. Oke. Kalau yang jamak mukhatabah ini kalian perempuan. Kalau taq'uduna kalian laki-laki. Kalau jamak ghaibah mereka perempuan. Kalau jamak ghaib mereka laki-laki. Nah, Beda gitu. ya? Iya, beda. Kalau Mereka ghaib, ada yang orang ketiga, Mas. Ya, ghaib orang ketiga laki-laki, ghaibah orang ketiga perempuan. Nah, ini Oh iya tandanya. iya. Nah, kalau Kalau mukhatabah, muhotabah itu orang kedua ya? kalau mukhatabah orang kedua perempuan, kalau mukhatab orang kedua laki-laki. Oke, makanya kalian ya kalau orang kedua ya. Tanya Iya. Ustadz, Iya, tanya Bu. Ustadz. Itu jadi yang membedakan ya dengan ta itu ghaibah orang kedua atau orang ketiga gitu ya Ustadz maksudnya ya? Kalau yang jamak ghaibah, jamak orang ketiga perempuan itu pakai ya, Bu. Ya qa'udna. Nah, ya qa'udna. Tapi kalau pakai ta, nah ini jamak mukhatabah. Ya, jamak mukhatabah artinya kalian perempuan sedang duduk. Nah, gitu. Jadi bedanya ya, Oh iya. kalau pakai ya berarti mereka perempuan. Tapi kalau pakai ta, kalian perempuan. Nah, itu bedanya, Bu. Oke. Jadi harus hati-hati di sini nih. Yang khusus untuk jamak ghaibah bukan pakai ta, tapi pakai ya. Nah, kesimpulannya yang pakai ya itu ada 4 semuanya. Itu mufrad ghaib, musanna ghaib, jamak ghaib, kemudian jamak ghaibah. Nah, 4 itu yang pakai ya. Nah, itu pakai ya semua. Nah, kemudian kalau yang ghaibah, kemudian mukhatab dan mukhatabah itu semuanya pakai ta. Iya, kemarin udah ditanyakan sama Pak Uce ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak Uce yang nanyain kemarin. Ya. Ya, kita Ini tekankan di lagi, bagan Bu. baru saya ngeh ini Ustaz. Di Oh bagan iya, begini kalau saya yang ini kan dalam rangka menjelaskan domir ini, Iya. Bu. Nah, sehingga tasrifannya hanya sebatas contoh. Karena ini hanya menjelaskan domir. Makanya titik tekannya domirnya. Nah, kalau ini saya niatkan untuk titik tekannya adalah tasrifnya. Nah, Coba diulang sekali lagi Ustaz, maaf ya saya mungkin yang paling lemot ini. Paling yang lemot, mana, Bu? paling tua, paling aduh. Yang mana, Bu? Yang tadi ghaibah yang jamak terus kemudian kalau yang yaq'udna pakai ya. Nah, ini untuk jamak ghaibah, Bu. Jamak ghaibah. Ya, jamak orang ketiga perempuan. Nah, artinya mereka di sini. Nah, saya kasih ya terjemahannya. Mereka perempuan. Nah, oke, ya kok. Tapi begitu di mukhatabah jamak kok nggak pakai ya gitu. Ya, kalau di jamak mukhatabah itu pakai ta. Nah, ini untuk membedakan antara orang ketiga dengan sama orang ketiga kedua. Ya. Iya. Kalau taq'udna berarti orang kedua. Nah, orang kedua kalian perempuan. Nah, gitu. Satunya pakai ya, satunya pakai ta gitu, Bu. Nah, iya dah, makasih Ustaz. Iya, nanti diulang-ulang lagi, Bu. Oke, iya Ustaz. Oke. Nah, ini untuk mukhatabah. Oke. Nah, untuk mutakalim. Nah, untuk mutakalim pakai hamzah, Bapak Ibu. Aq'udu. Aq'udu, Nah, aq'udu di sini ya. Aq'udu.
Kemudian kalau untuk mutakallim Naq'udu. ma'ahu ghairuhu atau mu'azzim nafsa pakai nun. Naq'udu. 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 Kalau aq'udu, mana fa'ilnya Bapak Ibu? Aq'udu. Alif. Nah, bukan alif. Bukan. Huwa mustatir ya. Ana. Ana. mustatir. Oh, mau Ana ana ya. mustatir. Ana. Aq'udu ini artinya Iya. saya. Saya sedang duduk. Ya. Jadi fa'ilnya adalah ana Ana mustatir. 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 Tapi kalau naq'udu, Nahnu mustatir. nahnu mustatir. Ya, nahnu mustatir. Artinya apa nih? Naq'udu. Kami sedang Kami sedang duduk. duduk. Nah, itu ya. Nah, kalau kita simpulkan, tasrif fi'il mudhari ini yang pakai ya ada berapa kira-kira? Ada 4 ya. Iya, ada 4. Ada 4. Yaqudu, yaqudani, yaquduna, kemudian yaqudana. Yaq'udna. Nah, 4. Yang pakai tak ada berapa Bapak Ibu? Yang 1, pakai 2, tak. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pakai tak ada 8. Taq'udu, taq'udani, 8. taq'udu, taq'udani, taq'uduna, taq'udina, taq'udani, taq'udana. Nah, ini pakai tak semua. Kemudian satu yang pakai hamzah, aq'udu, mutakallim, wahda. Kemudian satu pakai nun, yaitu untuk mutakallim, ma'ahu, ghairuhu. Nah, inilah bentuk perubahan fi'il mudhari ketika disambungkan dengan dhamir. Nah, Berarti Ustadz, yang Ya. dikontraskan di sini adalah pada saat kita bertemu dengan takudu, kan ada 2 kemungkinan, kita tinggal melihat konteks kalimat. Kalau kita bertemu dengan takudani, ada 2 Ya. juga, kita juga melihat konteks kalimat. Yang lain udah pasti beda semua gitu ya Ustadz ya. Benar Bu, ya. Taq'udani ini kan sama nih. Taq'udani, taq'udani, taq'udani. Ya. Nah, ini semuanya yang membedakan adalah konteks kalimat. Ya, kalau kita berbicara langsung, nah itu kita lihat kondisi di sekitar kita. Ya, biasanya kita lihat orang di depan kita. Tapi kalau seandainya mana lagi yang sama nih? Taq'udu ya. Taq'udu dengan taq'udu. Mufrad ghaibah dengan mufrad mukhatab. Nah, ini kan sama-sama tak. Nah, ini juga yang harus kita lihat adalah konteks kalimat sebelum dan sudahnya. Jadi walaupun sama, tapi secara penggunaan nanti akan berbeda secara otomatis gitu ya. Karena kita berbicara itu kan ada orang di depan kita. Ya kan? Kalau kita bilang taq'udu, apakah mungkin fa'ilnya hiya? Anta berarti. Nah, nggak mungkin ya, pasti anta karena kita berhadapan dengan orang. Tapi kalau kita menceritakan orang yang tidak ada di depan kita misalnya, kemudian Berarti kita hiya. bilang taq'udu, berarti hiya. fa'ilnya pasti hiya Iya, mustatir. Nah, gitu. Jadi selalu kita sesuaikan dengan konteks kata sebelum atau sesudahnya. Atau dalam bahasa ilmu nahwu itu disebut dengan lahik dan sabiq. Ya, sabiq itu artinya kata sebelumnya. Kalau lahik artinya kata sesudahnya. Oke. Nah, sekarang kita baca bersama Bapak Ibu supaya lebih lancar ya. Oke, yaq'udu ya. 1, 2, 3. Yaq'udu, yaq'udani, yaq'uduna, taqudu, taqudani, yaq'uduna, taqudani, taquduna, taqudina, aqudu, Oke. Nah, sekarang kita ubah ke kalimat lain Bapak Ibu. Kita ubah misalnya yal'abu ya, yang biasa kita sebut saja yal'abu.
Yal'abu. Gimana tasrif? Yal'abu, Yal'abu, yal'abani, Oke. yal'abuna, Yal'abuna. Oke, terus. Tal'abu, Tal'abu. tal'abani, Ya. tal'abna, Yal'abna. Nah, Yal'abna. hati-hati di sini. ya, Di sini pakai ya, Bu ya. iya, Yal'abna. yal'abna, Oke, terus. tal'abu, tal'abani, tal'abuna, Tal'abina. tal'abina, tal'abani, tal'abana, Tal'abna. Oke. tal'abna, Tal'abu. tal'abu, al'abu, nal'abu, Al'abu. Nal'abu. al'abu, Oke. Sekarang yajlisu yang kalimat sebelumnya yang di atas, Bapak. Yajlisu. ya jelisu, ya jelisani, ya jelisuna, tajelisu, tajelisani, tajelis, ya Yajlisna. Pakai ya. ya jelisna, Oke, terus. tajelisu, tajelisani, tajelisuna, Oke. Tajelisina. tajelisina, tajelisani, tajelisna, Tajelisu. ajelisu, najelisu, Ajlisu. ajelisu, najelisu. Nah, oke. Nah, nanti kita ada beberapa fiil yang lain tanpa ngelihat bagan ini mungkin bisa ya, Bapak Ibu. Lihat bagan. Nah, nanti kita cobakan ya. Insya Allah. Oke, baik. Nah, ini untuk tasrif fi'il mudhari. Ya, tasrif fi'il mudhari semuanya ada 14. Nah, sama dengan fi'il madhi. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan tasrif fi'il amar? Nah, fi'il amar ini kata kerja perintah ya. Kata kerja perintah. Untuk fi'il amar, tasrifnya hanya ada untuk dua saja, yaitu untuk mukhatab, ya, untuk orang kedua laki-laki, dan untuk mukhatabah, orang kedua perempuan. Tidak ada tasrif fil amar untuk ghaib, ya, untuk orang ketiga, dan juga untuk orang ketiga perempuan. Kenapa? Karena kita tidak mungkin memerintah orang yang tidak ada di depan kita. Ya, karena kita tidak mungkin memerintah orang yang tidak ada di depan kita atau orang yang tidak kita ajak ngobrol, nggak bisa. Nah, yang bisa kita perintah itu hanya orang yang sedang berbicara dengan kita. Nah, atau yang diistilahkan dengan mukhatab dan mukhatabah. Oke. Nah, misalnya kita mentasrifkan udu. Nah, apa fi'il amar yaqudu, Bapak Ibu? Oh, yaqudu. Uqud. Nah, fi'il madhinya kan qa'ada. Fi'il mudhari'nya yaqudu. Fi'il amarnya apa? Yaqudu. Uqud. Nah, uqud. Ya, uqud. Nah, uqud. Nah, ini untuk mufrad mukhatab ya. Untuk mufrad mukhatab. Oke, sekarang saya nanya Bapak Ibu. Mana fa'il dari uqud? Anta mustatir. Anta mustatir. Ya, anta mustatir. Uqud. Duduklah kamu satu orang laki-laki. Oke, nah sekarang untuk musanna mukhatab, kira-kira jadi apa dia? Uq'uda. Nah, uq'uda pakai alif ya. Oke, mana fa'ilnya uq'uda? Alif. Arti alif ini apa, Bapak Ibu? Antuma, kalian berdua. Nah, kalian berdua laki-laki atau kamu berdua laki-laki. Duduklah kamu berdua. Oke. Terus jamak mukhatab. Uq'udu. Nah, uq'udu. Nah, di sini ada alif nih. Alif fariqah. Kenapa ada alif fariqah di sini? Karena ada waw jamak. Jadi alif fariqah itu tidak hanya di fiil madhi saja.
ada di fi'il mudhari dan juga fi'il amar. Nah, uq'udu, duduklah kalian banyak laki-laki. Oke, terus mukhatabah Bapak Ibu. Uq'udi. Nah, untuk mukhatabah Uq'udi. itu kita tambahkan Uq'udi. ya, uq'udi. Nah, mana fa'ilnya uq'udi? Iya. Ya. Nah, ya ini Ya. artinya kamu seorang Kamu. perempuan. Ya, duduklah kamu seorang perempuan. Oke, di sini Uq'uda. 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 Oke, fa'ilnya alif. Alif. Oke, terakhir nama mukhatabah. Uq'udu. Uq'udana. Uq'udana. Nah, uq'udana, duduklah kalian perempuan. Perempuan. Kalian banyak. Banyak perempuan ya. Oke. Nah, fa'ilnya adalah nun ya, nun. Nah, seperti ini. Nah, jadi tasrif fil amar cuma 6. Jadi nggak sesusah fil mudhari ya. Kalau fil mudhari 14, tapi kalau fil amar cuma 6 saja. Oke, kita baca bersama Bapak Ibu. Uq'ud, Uq'uda. Uq'uda. Uq'udu. terus Uq'udi. uq'uda, Uq'udana. uq'udana. Oke, ijlis sekarang. Ijlis. Ijlis. Ijlisa. Ijlisu. Ijlisi. Ijlisa. Ijlisna. Nah, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Nah, oke sekarang il'ab. 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 Il'aba. Il'abu. Il'abi. Il'aba. Il'abna. Il'abna ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi harus lancar ini tasrif fil madhi, tasrif fil mudhari dan tasrif fil amar. Ini wajib lancar. Kenapa wajib lancar? Karena ini sering ketemu dalam teks bahasa Arab. Nah, seperti ini. Kira-kira bisa Bapak Ibu? Harus banyak diulang. Insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa. Nah, ini tujuan saya mengulang ini supaya lebih kontras tasrifannya. Kalau yang di atas kemarin, itu yang kita tekankan adalah domirnya ya. Nah, ini. Bagan ini nggak tahu nih, menyusahkan atau memudahkan. Insya Allah membantu memudahkan Ustaz. Nah, mudah-mudahan memudahkan Bu ya. Insya Allah. Soalnya sebahagian orang yang nggak belajar domir, dia domirnya huwa huma hum semua. Ya, domirnya huwa huma hum, hiya huma hunna. Nah, ternyata huwa huma hum sampai akhir itu hanya satu jenis dari beberapa jenis bentuk domir. Nah, jadi domir itu bukan hanya huwa, tapi alif pun juga bisa jadi domir. Tapi nama domirnya berbeda. Oke. Nah, kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Bahkan kalau ada pertanyaan dulu atau ada yang ragu. Nah, ini ada beberapa fiil nih. Bisa kita praktek masing-masing nih. Oke. Oke, yang pertama syariba yashrabu ishrab. Oke. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin mencoba tasrif fi'il madhi, mudhari dan amar. Saya aja yang pertama yang gampang, Ustaz. Oke, silakan Bu Susi. Tanpa ngeliat bagan ya. Enggak ngeliat. Syariba, syariba, syaribu. Syaribat, syaribata, syaribna. Syaribta, syaributuma, syaribtum. Syaribti, syaribtuma, syaribtunna. Syaribetu, syaribna. Alhamdulillah. Oke, itu fi'il madhi Bu ya. Ya. Nah, sekarang yang fi'il mudhari, yashrabu. Yashrabu, yashrabani, yashrabuna, tashrabu, tashrabani, yashrabna, tashrabu, tashrabani, tashrabuna, tashrabina, tashrabani, tashrabna, ashrabu, nashrabu. Nah, ashrabu, nashrabu. Sekarang fi'il amar Bu, ishrab.
Isrob, isroba, isrobu, isrobi, isroba, isrobna. Nah, alhamdulillah bisa ya Bu ya. Ya, Tinggal sengaja minta pertama yang paling gampang. Oke, baik Bu. Karena sudah sering ya syariba, syariba, syaribu. Iya, Oke, baik. syaribah. Nah, ini artinya minum ya. Syariba ini artinya minum. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Boleh pilih ini. Silakan. Kalau yang kedua ini kataba, yaktubu, uktub. Nah, kataba. Ustadz mau coba yang kedua. Oke, silakan. Mbak Nina, yang mana Mbak? Yang kedua. Oke, kataba. Ya, baik. Silakan. Kataba, kataba, katabu, Oke. katabat, katabata, katabena, Ya. katabeta, katabeti, Nah, katabetuma, katabta, katabtuma. katabeta, katabeta, katabetuma, katabetum, Ya. katabeti, katabetuma, katabetunna, Ya. katabetu, katabena. Nah, oke. Nah, sekarang yang mudhari, Mbak. Yaktubu. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, Ya. taktubu, taktubu, taktubani, Ya. yaktubna, Ya. kok lupa Taktubu. sih? Taktubu, taktubani, taktubuna, Ya. taktubina, taktubani, taktubna, Ya. aktubu, naktubu, Nah, aktubu, naktubu. Oke, baik. naktubu, Nah, sekarang fil amar, Mbak. Uktub. uktub, uktuba, uktubu, Ya. uktubi, uktuba, uktubna. Nah, oke, baik. Ya, benar, Mbak ya. Alhamdulillah. Oke. Ini untuk yang kedua. Nah, yang ketiga, qara'a, yaqra'u, iqra. Ya. Yaqra'u, iqra. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau nyoba yang ketiga. Nggak masalah, kita belajar ya. Jadi nggak usah takut salah atau nggak lancar, nggak masalah. Kita murni coba belajar bersama. Nggak bakal dimarahin ya Ustadz ya. nggak ada hukuman Bu. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau nyoba atau satu pun nggak masalah, fi'il madhi saja atau mudhari atau fi'il amar. Ini boleh pilih ini. Nah, yang keempat, istaghfara, yastaghfiru. Fil amarnya istaghfir. Nah, istaghfara ini artinya memohon ampun ya. Istaghfara artinya memohon ampun. Kalau qara'a artinya membaca. Oke, kemudian ja'ala, yaj'alu, ja'lan. Nah, masdarnya masdarnya ya. Kalau fil amarnya ij'al. Ij'al. Oke, ij'al. Oke, silakan Bapak Ibu. Boleh pilih. Satu atau dua atau tiga sekalian. Boleh. Ustaz, nyoba Ustaz. Nah, Bu Iza. Oke, silakan Bu Iza. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana Bu? Qara'a. Nah, qara'a. Baik. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qara'a, qara'a, qara'u, qara'at, qara'ta, qara'tuma, qara'tum. Qara'at, qara'ata, qara'ata, qara'tuma, qara'tum. Qara'na. Nah, yang ghaibahnya coba Ustaz ulang. Ya. Qara'a, qara'a, qara'u, qara'at, qara'ata, qara'na. Ya, baik. Qara'ta, qara'tuma, qara'tum. Ya. Qara'ti, qara'tuma, qara'tunna. Ya. Qara'tu, qara'na. Nah, oke, baik Bu. Itu untuk fi'il madhi ya. Sekarang untuk fi'il mudhari Bu. Yaqra'u, yaqra'ani, yaqra'una. Taqra'u, taqra'ani, yaqra'na. Nah, oke, baik. Taqra'u, taqra'ani, taqra'una,
Ya, taqra'ina, taqra'ani, taqra'na, ya. aqra'u, naqra'u, Oke, baik. Aqra'u, naqra'u. naqra'u. Oke, baik. Nah, sekarang fil amar, Bu. Iqra. Iqra, iqra'a, iqra'u, Ya. iqra'i, iqra'a, iqra'na. Alhamdulillah. Benar, Bu ya. Ya, Nah, ini tinggal pembiasaan sebenarnya. Ya, tinggal Ustaz. pembiasaan. Oke, baik. Terima kasih, Bu ya. Ya, sama-sama. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Nggak masalah, yang disukai aja. Boleh syariba, boleh kataba, boleh qara'a, istaghfara, ataupun ja'ala. Oke, silakan. Bu Maryam mau nyoba, silakan Bu. Belum berani Ustaz, belum. Nggak masalah Bu, satu aja Masih boleh. O. Nggak masalah, fil madhi, boleh fil amar, atau yang merasa agak lancar gitu Bu. Silakan Bu. Ini kita tabarukan aja nih. Semuanya baca gitu. Masih deg-degan Ustaz, belum lah. Qara'a aja Bu, atau kataba yang mudah. Kataba, katabu. Aduh, belum Ustaz lah. Oke, baik Bu. Yang lain? Sama-sama, Ustaz. Sama-sama aja kalau nggak ada. Sama-sama Bu ya. Rada susah istighfar. Baik. Nah, kita coba ja'ala. Ja'ala belum tadi ya. Ja'ala. Oke, bersama ja'ala. 1, 2, 3. Oke, terus ja'altum. Oke. Ja'alna. Oke. Nah, itu untuk fil madhi. Nah, sekarang fil mudhari'nya yaj'alu. Yaj'aluna. Yaj'alna. Oke, terus taj'aluna. Oke, terus taj'alna. Oke, terus naj'alu. Oke, nah itu naj'alu. Itu untuk fil mudhari' Bu ya. Nah, sekarang fil amar ij'al. Oke, terus ij'alna. Nah, seperti itu. Nah, kalau istighfar sudah biasa ya. Istighfar. Oke, kita coba yang terakhir ini. Istighfar. 1, 2, 3. Nah, kalau untuk mukhatabahnya istaghfarti, istaghfartuma, istaghfartunna. Untuk mutakallim istaghfartu, istaghfarna. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang mudhari', Bapak Ibu, yastaghfiru.
Oke, Yastaghfiru. Yastaghfiruni. Yastaghfiruna. Terus Tastaghfiru. tastaghfironi, Yastaghfirna. yastaghfirna ya, pakai ya. Oke, terus mukhatab Tastaghfiru. tastaghfironi, tastaghfiruna, terus tastaghfirina, tastaghfironi, tastaghfirna. Oke, terus astaghfiru. Nah, yang biasa kita sebut setelah sholat itu astaghfirullahaladzim. Nah, itu ya. Nah, itu dia fi'il mudhari, Bapak Ibu. Ya. Kita astaghfirullah. Nah, pakai hak. Ya, al-azim. Azima, azimu atau azimi, Bapak Ibu. Nah, azima. Ya. Nah, dia sebagai naat, Bu ya. Dia naat dari Allah. Astaghfirullahalazima. Nah, astaghfiru sebagai apa nih astaghfiru? Nah, dia sebagai fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari yang kalau dalam tasrif fi'il mudhari nama tempatnya di mana, Bapak Ibu? Astaghfiru. Mutakallim wahdah. Mutakallim wahdah. Ya. Astaghfiru. Nah, astaghfiru. Nah, sananya mana fa'il astaghfiru? Ana mustatir. Nah, fa'ilnya adalah ana mustatir. Artinya saya memohon ampun. Kemudian Allah. Kenapa Allah? Maf'ul bi. Nah, posisinya sebagai maf'ul bi, hukumnya nasab. Tanda nasabnya fathah ya. Kenapa fathah, Bapak Ibu? Isim mufrad. Karena dia isim mufrad. Nah, selain dia sebagai maf'ul bi, di sini dia juga berposisi sebagai man'ut. Ya, man'ut atau kata yang disifati. Nah, mana naatnya? Al-azima. Nah, jadi nanti kita akan bahas ada nama posisi namanya naat. Ya, naat itu artinya keterangan sifat. Ya. Nah, naat itu dia harus sama dengan man'utnya. Kalau man'utnya nasab, maka naatnya juga harus nasab. Kalau man'utnya marfu, maka naatnya juga harus marfu. Nah, gitu juga kalau man'utnya jer, maka naatnya juga harus jer. Nah, kenapa al-azima mansub? Karena man'utnya juga mansub, yaitu Allah. Ya, karena man'utnya nasab, maka naatnya juga harus nasab. Nah, itu makanya astaghfirullahalazima. Nah, gitu. Biasanya kan kita azim aja ya, disukunkan ya. Jadi nggak tahu akhirnya fathah kah, dhammah atau kasrah. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum harusnya. Ya, kalau kita sambung la ilaha illa huwa biasanya Bapak Ibu baca apa ini? Hayyul. Hayya. Hayyul. Nah, kalau kita konsisten dengan kalimat sebelumnya, ini bacanya yang benar adalah hayya. Ya, al-hayya al-qayyuma. Kenapa hayya bukan hayyu?
Azima. bukan. Nah, dia sebagai naat Azima ya. dari Oh Allah. Allah. Nah, gini Bapak Ibu. Jadi Allah ini kan man'ut tadi ya. Allah. Oke. Nah, al-azima di sini sebagai naat pertama untuk Allah. Allah al-azima. Saya memohon ampun kepada Allah al-azima yang maha besar. Al-azima. Nah, ini naat pertama nih untuk lafaz Allah. Oke, kemudian alladzi la ilaha illahu. Nah, ini jumlah. Ini dia menjadi naat kedua untuk Allah, Bapak Ibu. Ya. Saya memohon ampun kepada Allah yang maha besar. Ya, Allah itu maha besar. Alladzi la ilaha illahu. Yang tiada Tuhan melainkan hanya Dia. Nah, ini jumlah ini semuanya ini dia menjadi naat yang kedua untuk lafaz Allah. Nah, kenapa hayya? Nah, dia menjadi naat ketiga